kok dandanannya kayak belok ya gitu kan. Aku langsung itu garis takdir aku yang sudah harus aku jalani menjadi second wife waktu itu. Iya. Aku tidak malu gitu. Jadi kalau aku perang, aku nggak pernah mau bawa orang. Aku harus maju sendiri, temen nggak ada, keluarga nggak ada. Makanya saya bilang, saya nggak pernah percaya yang namanya saha-saha. Kak Sinta, ya ampun, akhirnya mampir deh lu ke tempat gue. Iya. Kita tuh udah lama tau pernah ada kerjaan bareng, terus Tiko menghilang ya saudara ya. Ya kan, iya dulu lama banget Dulu itu udah lama mah. banget, Udah lama tahun- banget. iya. Tahun 2011, 12 Iya, kayaknya deh. 2011-12an. Nah, sekarang Iya. muncul lagi. Nah, tadi pas lo perjalanan ke sini nih, lo datang ke eksklusif. Kita kan Apa sih? kepo kan Heeh. dari IG story. Terus? Itu lagi ngomongin siapa sih? Kayaknya Ah, heboh ya. iya ya, kan jelas tuh judulnya apa coba, ngomongin apa, perempuan gila harta kan. Nah, itu Udah. sapo sih? Kenapa jadi Ya Adinda lah pokoknya. Kan aku nggak menyebutkan bentuk-bentuk apose kan. Yang penting ya pokoknya perempuan gila harta aja lah ya. Itu buat seru-seruan, namanya juga media sosial kan. Tahu sendiri kan, pernah nggak sih story aku ada ribut sama orang baru kali ini kan? Iya. Ya orang diem kalau diinjek ya kita tembak ya kan. Berarti dia nyerang lo duluan dong? Iya. Ya sebenarnya sih kayak obrolan-obrolan mungkin ya, nggak tahu ya gitu loh. Mungkin dianya panas ya gitu. Ya itu cuma nunjukin aja bahwa kita tuh kadang-kadang mengalah itu bukan untuk kalah gitu loh. Kita menghindar bukan karena kita tuh nggak berani. Tapi kalau ditekan terus ya kita lawan gitu loh. Semua manusia terlahir tuh kan punya amarah, itu Iya, udah terlahir iya, tuh. pasti. Tapi kita sebagai manusia tuh bisa menguasai amarah itu nggak. Kadang kita nggak terima kan. Aduh ini gue nih, gue gitu kan. Akhirnya dia keluar gitu kan. Itulah kita juga namanya kita melawan tapi pakai strategi ya kan. Dia keluar sendiri, dia Iya. cerita sendiri, dia nunjukin ini. Seperti membongkar dirinya Iya, sendiri malah jadi jadinya kita kan? menjatuhkan orang itu nggak perlu kita harus ngomongin siapa, tapi dia yang akan membicarakan sendiri. Ibarat kita kan pemain film ya kan, pemain film tuh kasih trailernya aja orang udah penasaran. Siapa sih? Dan Gimana orang nih akan nyari tahu ceritanya? sendiri. Nah itu. Ya, oke, baiklah. Nah gitu loh. Tapi ini ada kaitannya dengan proses yang lagi lo hadepin gak sih? Dengan, Enggak sama ada. sekali nggak ada. Sama sekali. tapi momennya muncul di saat, Malah justru ini berita perpisahannya aku jadi ketutup. tapi ini momennya muncul di saat lo juga lagi naik beritanya Iya. soal percaya. Lo menganggap ini Aji mumpungnya ada di sana gak sih buat pansos juga? Enggak lah, Sama sekali nggak? enggak. Karena dia juga udah ada nama kan gitu. Udah ada nama. Oke. Iya dong. Kita nggak mungkin lah kalau ribut bukan level lawan tuh ngapain gitu loh. Oke, Kak Sinta, sekarang update deh. Proses cerainya sudah berjalan sampai mana? Kemarin kan terakhir katanya mediasi dan gagal ya? Iya, sampai 4 kali tahu nggak sih mau mediasi. Aduh, jadi lama gitu kan. Pengennya tetap cepet gitu kan. Dia lama-lamain gitu loh. Oh, pihak sana yang lama-lama ya? Iya gitu, dia nggak mau datang sampai kapanpun nggak mau datang gitu. Tapi kan aneh kan gitu, tapi dia ngadepin media juga di luar Iya, itu iya. gitu. Dia justru bicara dengan Iya. media loh banyak. Iya, dan aku tahu sebenarnya kemarin dia nggak keluar kota, aku tahu dia ada di Jakarta, tapi ya sudahlah ya gitu. Kalau aku nih ini orangnya berani berbuat ya berani bertanggung jawab, berani ngajuin ya berani tampil gitu loh. Yang buat mediasi gagal tuh bener nggak sih ada syarat-syarat segala macem yang akhirnya salah satu pihak nggak bisa memenuhi? Ya gini loh, orang itu kalau udah sabar, makanya saya kasih tahu ya, perempuan-perempuan tuh kalau kita sudah di level sini, karena kecintaan kita turunin nih levelnya ke sini. Begitu kita turun di level sini, kita udah banyak ngalah gini. Ini yang ada tuh gesekan yang nggak bisa, yang ini tuh tetap dia nggak bisa naik, ya kan, nggak bisa naik di level ini. Kita udah nurunin jauh nih, gitu. Kita udah nurunin jauh. Yang ada ini gesekan terus gitu loh. Susahnya gitu. Gesekan ini sejak lo kenal sama dia atau justru setelah berumah tangga baru lo temuin gesekan-gesekan gitu? Sebenarnya itu pas 1 minggu, 2 minggu lah, kayaknya 2 mingguan. 2 minggu apa 1 minggu sebelum nikah lah. Gitu kan ada syuting video klip. Ada kan yang single berdua itu. Di situ baru kelihatan sifat dia. Yang di Bandung. pemicunya apa tuh sampai ribut gede? Bahas mantan, masing-masing gini ngundang mantan sebenarnya awalnya ngundang mantan. Sebenarnya kita tuh nggak ngundang mantan tuh, waktu itu tuh ngundang mantan, dia ngundang mantan pacar yang kata dia, ini perempuan tuh
sakit jiwa nih, gestrek nih, apa halu lah, apalah, jahat banget sama aku gitu kan. Kita kan hanya denger doang kan. Nah, perempuan itu ada DM aku juga, tapi ya udahlah, buat apa, itu masa lalu dia gitu. Kita pendengar doang gitu, karena kan yang ngejalanin kan suamiku ini loh gitu, yang ngejalanin, aku nggak ada urusan gitu. Iya. Kita kan udah dewasa gitu. Tahu-tahu dia ngundang gitu kan di list itu, loh kok kamu ngundang dia gitu. Nggak ngomong, nggak izin dulu gitu kan, nggak izin dulu. Kalau Dan itu ketahuannya pas sudah perjalanan mendekati di Bandung, ya, ya udah mendekati, kita jalan ke hari H ya. Bandung di dalam mobil itu. Aku bilang, ngapain sih kamu ngundang dia? Kamu kenapa nggak ngomongku dulu? Kalau aku kan sudah jauh-jauh hari ngomong, kalau aku bakal ngundang mantan suamiku, tapi lewat istrinya gitu loh. Terus aku bilang gini, tapi tolong ya perempuan tuh nggak usah datang gitu. Itu permintaan. Gitu ya. Iya. Tapi ternyata di pernikahan perempuan itu datang. Hari pertama itu kan masih capek, aku nggak tanyain. Besoknya aku bilang, kemarin dia datang kan? Gitu. Enggak ya, dia nggak datang ya. Itu temennya gini-gini. Ninggi gitu loh. Loh, dia datang tapi nggak jalan ke pelaminan ngasih ucapan? Jalan ngasih ucapan, salaman juga kok meluk aku. Jadi ya udahlah, tapi aku pikir-pikir lagi, udahlah nanti kalau dibahas dia nggak akan ngaku terus kan. Nggak ngaku sampai detik ini pun nggak ngaku gitu loh. Aku nggak tahu kalau dia datang. Hello, 2 tahun loh, orang hidup 2 tahun. Kita baru 1 bulan, 2 bulan kenal sama orang aja kita bisa paham bentuk-bentuk tubuh orang ya kan gitu. Dia bilang enggak, dia enggak, aku nggak tahu kok, aku nggak tahu sampai detik ini nggak tahu. Kita udahlah nggak usah bahas itu gitu kan. Aku bilang udahlah, ini orang memang dia nggak bisa menjadi orang yang gini, mengakui kesalahannya. Yaudah sayang, aku minta maaf, itu nggak bisa lah gitu. Terus hari ulang tahun, namanya ulang tahun dikasih surprise, apa kita bikin hias di rumah gitu kan, hias di rumah gitu kan. Kalau di rumah nggak bisa dong, dia kan di rumah terus. Sekarang Indra di mana nih gitu kan, ada di rumah, ntar keluarnya nanti aja. Jadi mereka bikinin acara itu gitu kan, di hari itu ulang tahun dikerjain, itu malah ngamuk-ngamuk kan. Garing tau nggak cara ngerjainnya ini, aku tahu kamu ngerjain aku gini-gini. Jadi jam 11.30 kita udah tiup lilin. Daripada dia ngamuk-ngamuk, itu pun nggak mau turun. Dia nggak mau turun, nggak mau naik ke atas, ke apartemen tuh nggak mau. Tapi karakter-karakter gitu dia yang mungkin sedikit gampang emosi ya gitu. Itu sudah lo kenal, sudah lo pahami belum ketika kalian masa saling karena kan menjajaki kenalan kan cepet kan gitu ya. Berapa lama lo kenal sama dia sampai akhirnya memutuskan menikah? 1 bulan ya, 1 bulan lebih lah gitu. Karena 1 bulan lah aku gitu. Karena kan apa ya, aku kan sendiri dan fokus kerja selama ini kan nggak pernah main. Syuting juga lokasinya di puncak ya kan, ketemunya juga teman-teman syuting terus sama kru ya kan, kita bosen juga kan, tiba-tiba lihat dunia, pas selesai syuting kita lihat dunia luar, ketemu cowok, dan pas kebetulan cowok yang kayak ini nih gitu loh, maksudnya tipe-tipe aku nih gitu loh. Bikin gue tertarik lah. Gitu. Tapi pertama aku jujur ya, aku bilang ini, kok dandan-dandannya kayak belok ya gitu kan. Aku mah to the point aja, langsung aku bilang gini, kamu aku bilang, ini grup ya, aku gitu. Terus enak aja enggak ya gitu. Aku kan orangnya nggak bisa yang basa-basi nggak ya. Terus habis itu, enggak kak, temanku bilang, enggak kak, dia duda, ada anaknya gitu. Oh ya udah, terus akhirnya kenalan lah, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sosok Indra yang lo kenal sebelum akhirnya sekarang ya gitu, itu seperti apa dalam artian dia sebagai apa, profesinya, kegiatannya, kesibukannya, memanage semuanya? Kalau kerjaan dia sih ada ya, aku tahu sebagai ekspor impor gitu kan, tahu lah gitu. Terus juga ada bisnis juga kan gitu. Sebenarnya oke lah gitu, cuman mungkin dia masih hobi main kan. Ketika dapat uang tuh dia dihabiskan untuk main, tidak seperti aku. Kalau aku kan memanage ya, memanage kehidupan yang benar tuh ya, hidup ya, kita dapat uang, kita harus ada tabungan untuk hari tua, untuk kesehatan, untuk anak, untuk semua. Nah kalau dia nggak nyampe di situ gitu, jadi dapat uang di sini ya dihabiskan untuk foya-foya gitu loh. Kalau ngambek itu ada mungkin hal yang nggak suka gitu ya, itu tuh kayak anak kecil ya kan, kaget ya kalau ngambek itu, pulang ke rumah gitu tuh bawa koper, bawa barang-barang dia, kok kayak cewek gitu kan, kita kan harusnya kayak gitu kan, iya, ceweknya yang ngamuk-ngamuk ya. Dan memang gini loh, aku tuh nggak bisa yang marah-marah yang bahasanya kasar terus apa gitu. Kalau ribut-ributnya diem aja gitu, kalau aku kan diem aja, kalau nggak ngedumel aja gitu loh, tapi nggak pernah yang ngomong kenceng gitu, nggak pernah.
Dan ternyata juga ada berita-berita juga sih sebenarnya dia memang dari dulu kan memang temannya juga ada beberapa artis ya, dia nempel lah, memang ada tujuan dia tuh memang ini sih aku belum ini ya, tapi orang-orang yang deket dia sih menyampaikan itu ke aku gitu. Iyalah Mbak, dia udah kesampaian tuh jadi artis gitu ya. Sampai jadi artis. Iya. Berarti menikah supaya dikenal, menikah sama lu tuh supaya dikenal. Iya gitu. Itu tapi dari teman-temannya dia Iya, ya. iya, Maksudnya iya. orang-orang yang kenal dia gitu. Sebelum-sebelumnya kan juga kayak kenal mungkin sama manajer artis, sama beberapa artis lah gitu. Tapi tidak bisa sehits begitu nikah sama Sinta Bahir kan langsung nama dia langsung keluar, sedangkan aku ini bener-bener tulus gitu loh. Bawanya ini kan ke rumah tangga bener-bener tulus gitu. Sambil minum ya. Oh iya boleh silakan. Tapi minuman ini nggak bikin ini ya. Aku nggak usah minum aja bawel loh. Terus apalagi ya, udah dong nikah ya kan. Aku pikirnya ini beneran nikah gak sih gitu kan. Nikah beneran loh gitu kan. Terus akhirnya masuk ke dalam gugat cerai yang paling apa ya, menjadi alasan banget gitu, bener-bener keputusan pisah hanya karena karakternya itu, atau ada pemicu lain? Ada lah, ada prinsip yang memang ini udah dibilangin berkali-kali juga ya, kita ini, aku tuh lebih sayang sama diri aku lah gitu loh. Aku lebih sayang sama diri aku gitu. Karena aku pikir ini bukan orang yang tepat buat aku gitu. Karena aku ajak ngobrol itu belum nyampe gitu loh. Kita udah ngalah nggak nyampe gitu. Dan maaf ya, buat aku tuh orang kalau ada masalah cerita keluar, apalagi urusan rumah tangga sampai urusan dapur itu keluar, itu buat aku udah haram hukumnya. Itu udah fatal buat aku gitu loh. Dan dia melakukan itu? Ya. Kalau kamu cerita ke kakakku nggak apa-apa, tapi waktu itu kakakku bilang, Sin, suamimu tuh belum dewasa karena dia cerita sama keluarga aja seperti ini gitu loh. Gimana sama orang lain gitu. Ya. Aku pikir gak mungkin lah. Terus aku udah tegur, sayang, bolehlah kamu cerita kayak Sinta tuh keras kepala mas, dibilangin tuh susah tuh mas gini. Oke, tapi kalau kamu sudah menceritakan semuanya sampai maaf ya gitu, maaf yang sangat-sangat privasi pun diomongkan, kalau menurut aku udah nggak bisa sih. Ini nggak bisa. Akhirnya dia ngomong juga sama orang, setiap ketemu orang ngomong. Kok gini sih gitu, dan aku ini public figure gitu. Ini orang nggak bisa masuk ke dunia aku gitu. Terus aku pikir nggak bisa lah, dan ada prinsip yang memang sayang udah ini tuh nggak boleh gitu. Ini tuh nggak boleh gitu, tapi tetap diterjang terus gitu loh. Jadi adalah yang prinsip yang memang nggak bisa buat aku gitu, yang akhirnya memang udah nggak sejalan gitu. Yang akhirnya, tapi bukan orang ketiga atau KDRT? Orang ketiga nggak sih, nggak ada. Ada KDRT-nya? KDRT nggak. Nggak juga gitu? Nggak. Berarti emang lebih kepada prinsip yang lo sudah nggak bisa nerima? Iya, karena dikasih tahu nggak bisa gitu loh, dan memang itu sangat-sangat privasi yang nggak bisa aku bicarakan di sini gitu. Dan nantinya juga kedepannya Indra juga pasti akan berumah tangga lagi kan, aku juga sama lah gitu. Bolehlah kita ini sedikit. Sebenarnya kan bukan pernikahan pertama ya. Iya. Pertama lu pernah dengan cerita yang Iya. jadi lah kita tahu gitu. Lu nggak belajar dari semua kesalahan, atau misalnya lu nggak punya trauma ketika menikah gagal, Nah. apalagi kemarin sempat sebelum yang ini ya ada berita soal Sinta Bahir kan simpenan, Sinta Bahir kan dikasiri apa segala macam itu. Iya. Lu bagaimana nih menjalani rumah tangga dengan cerita-cerita lama yang meskipun sudah selesai tapi kan itu cerita nggak akan hilang dari hidup? Iya. Gini loh, semua orang itu, manusia tuh pasti punya garis takdir masing-masing gitu. Aku nggak pernah malu dengan garis takdirku. Karena apa? Kalau aku maaf di Jakarta, baru datang ke Jakarta, aku ketemu laki yang nggak jelas sembarangan, aku nggak mungkin jadi seorang Sinta Bahir. Kenapa aku ketemu orang yang punya kuasa di Jakarta saat itu ya? Itu cara Allah melindungi aku dan mendidik aku menjadi seorang Sinta Bahir, dan yang aku bisa duduk di sini, bagaimana aku bisa bicara, menata, apa semua itu didikan beliau. Tanpa beliau aku nggak mungkin menjadi seperti sekarang. Aku nggak akan menghilangkan itu. Itu garis takdir aku yang sudah harus aku jalani menjadi second wife waktu itu. Aku tidak malu gitu. Karena memang keluarganya juga tahu kan gitu, dan aku bukan perempuan yang kalau dibilang pelakor itu kita ngambil laki orang kan, kita yang mundur karena menjadi second wife yang benar itu nggak enak ternyata. Kita tuh banyak ngalah kan, karena kita sadar diri kita menjadi yang kedua gitu, kita sadar diri dan kita ngalah dengan ibarat kayak apa ya,
lama-lama kan saya dewasa, terus aku kan juga pengen berumah tangga yang benar gitu kan, mulai ya akhirnya dari situlah harus berpisah, aku harus cari kehidupan yang benar lah gitu. Terus Berarti berpisah yang kemarin itu karena memang tidak mau menjadi yang kedua, kedua. Padahal lu yang sendiri yang memutuskan menjadi yang kedua. enggak juga sih, tapi ya udah mungkin udah garis takdirnya aku, memang aku juga tulang punggung keluarga Iya. gitu. Maaf ya kalau beliau pernah bilang gini, kamu tuh orang baik, mungkin ditemukannya sama aku. Kalau kamu orang nggak baik, kamu ketemu, maaf ya, kamu main sama temen ke klub pulang, ketemu cowok nggak jelas ya kan, ketemu saya, bilang ketemu saya didik apa semua kan sampai menjadi sesuatu gitu loh. Dulu saya bukan siapa-siapa, nothing lah, ketemu dia harus jadi something dulu, begitu dia tahu saya, kamu harus jadi orang. Beliau begituin saya, makanya sampai detik ini, sampai kapanpun saya nggak akan pernah nyebut inisial apapun, tapi saya tetap membanggakan beliau adalah orang yang berjasa dalam hidup saya. Walaupun masyarakat mau ngejudge, tetap salah lo menjadi second wife. Iya. Tapi tidak ada manusia yang bisa melawan takdir Tuhan, itu aja, ya kan? Aku harus ketemu orang ini tuh udah takdirnya aku. Iya, iya. Bukan lu juga yang minta. Enggak. Ya, lu nggak pernah memplanning Nggak akan pernah, ketemu siapa dengan sih? dia dan jatuh cinta sama nggak dia. ada gitu loh. Siapa sih manusia yang Iya. mau, ya kan? Ternyata ngejalanin menjadi second wife itu nggak enak. Udahlah pisah, ya kan, berpisah dan akhirnya ketemu laki-laki dan ya akhirnya menikah lagi dengan duda, anak 2. Tapi saat itu memang anaknya masih remaja ya, anaknya remaja usia 17 tahun. Kan nggak mungkin aku buka di publik karena menjaga perasaan anak-anak gitu. Dan waktu itu karena ibuku sakit, ibu nggak bisa datang ke Jakarta, jadi kita menikah siri dulu di kampung 1 tahun. Habis itu meresmikan, terus ya berumah tangga bener lah gitu, berumah tangga bener. Baru itu lo mulai terbuka dengan ya, dan akhirnya hamil juga Iya. gitu. Tapi waktu hamil pun aku nggak mau ngebuka karena saat itu suamiku sedang mengejar karir untuk jenjang yang dia kejar gitu. Jadi sedangkan ini aku pikir ini dunia aku bukan dunia suamiku gitu, dan nantinya juga karir bagus, rezeki bagus juga aku yang menikmati. Iya, iya. Gitu kan. Tapi apa rasanya sih harus menikah dalam apapun konteksnya ya? Sembunyi atau mengkip diam-diam gitu, meskipun pada akhirnya kemudian dibuka gitu. Yang lo rasain menjadi seorang Sinta Bahir yang harusnya itu kan sesuatu kehidupan yang berumah tangga itu kan bahagia, menikah Iya. itu kan bahagia, tapi lo harus kayak nahan nih, gue jangan terlalu over kelihatan bahagia. Iya. Atau itu, apa yang lo rasain dengan Enggak, menikmati hidup gini. seperti itu? Karena dunia entertain ini, ya kan, ini dunia panggung sandiwara. Real hidupnya aku ya kehidupan aku yang nyata ya ini gitu. Karena kalau aku sudah bawa rumah tanggaku ke dunia aku, pasti semua akan dimakan gitu loh. Aku mikirnya gitu kan. Nah ini ada anak nih gitu, anak sekarang kan sudah 7-8 tahun, ya udah mulai tumbuh lah ya gitu. Nah pada akhirnya nanti anak kan semakin dewasa Iya. gitu, dan dunia digital semakin Iya. canggih lah. Lo sudah mempersiapkan belum sih untuk anak ini mengetahui sosok ibunya dengan cerita dengan kontroversinya, nggak cuma soal pernikahannya aja gitu, tapi kan seorang Sinta Bahir yang dulu dikenal dengan artis seksi, artis Iya. hobi dugem gitu, dan artis yang pernah disangkut-sangkutin sama prostitusi online gitu. Nah, lu sebagai ibu buat si anak ini mempersiapkan itu seperti apa? Anak pasti akan baca nih, pasti Iya. akan tahu suatu saat. Iya tahu, aku udah siapin itu semua, dan waktu terseret kasus itu juga kan saat itu suami kan karena dia diam, karena saat itu aku masih suami istri kan, suami juga kan dia cari lawyer, dia ngecek sendiri ke sana Iya, kan, dan itu membicarakan ke keluarganya suami. Nanti kan biar suami yang mantan suami, maksudnya Iya. bapaknya anakku gitu yang kan kasih tahu ke anakku gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih kalau misal anak-anak sekarang kan protes kritisnya itu kan juara ya Iya. daripada zaman kita lah gitu Iya. loh. Anak sudah mulai komplain dengan itu kalau misalnya Apa? tahu ini mami cerai lagi, pisah lagi sama, Enggak, anakku belum tahu itu. belum tahu sama Belum sekali tahu itu. gitu loh. Aku selalu kasih tahu bahwa ya bapak kamu Edi bukan Indra gitu. Gitu. Terus menjaga informasi negatif yang masuk ke telinga anak nih gimana? Ya, anak kan juga ada lingkungan sendiri Iya, kan. kebetulan di sekolahan itu kan sekolahan yang internasional ya, nggak rumpi orangnya kan. Terus di komplek juga kan nggak yang orang ibu-ibu rumpi gitu, nggak kan. Anak-anak hanya main aja gitu. Ada orang kamu anaknya Sinta Bahir ya gitu. Udah anak nggak tahu, anakku nggak tahu, dan dia nggak main media sosial juga enggak kan, nggak tahu gitu. Yang berat jadi seorang Sinta Bahir apa sih sebenarnya? Beratnya karena aku tulang punggung keluarga.
tanggung jawab secara finansial. Ya, dan aku keluarga besar. Ibarat perang, aku tuh terdepan gitu loh. Kalau mau perang, aku orang paling depan buat keluarga gitu. Dan aku juga, orang mau menghina namaku seorang Sinta Bahir. Buat orang lain mungkin negatif ya, tapi buat keluarga aku adalah aku pahlawan buat mereka. Karena maaf ya, aku mendidik semua keluargaku adalah harus jadi orang. Harus sekolah, harus semuanya gitu loh. Walaupun aku cuma lulusan SMA. Tapi kan lu juga punya kehidupan pribadi kan? Iya. Yang mungkin lu nggak, ketika keluarga Apa? lu melihat Sinta Bahir tulang punggung keluarga, berjuang sendiri Mm-mm. untuk keluarganya, kemudian menghadapi segala masalah. Seorang Sinta Bahir menghadapi masalahnya sendiri. Yang Aku nggak pernah ngeluh sama keluarga, nggak pernah ngeluh sama teman. Aku memanage- kalau udah capek, nah ya itu. nangis sendiri. Cuman kadang-kadang, ya Allah peluk aku gitu, kasih aku kekuatan. Karena engkau tahu di tetesan keringat aku, di tenagaku ini banyak orang yang butuh aku. Jadi kalau aku perang, aku nggak pernah mau bawa orang. Aku harus maju sendiri. Dan kalau ada apa-apa dengan keluarga, aku garda terdepan. Apa sih yang paling bikin lu merasa jatuh banget ketika lu Aku- merasa lu nggak ada punya siapa-siapa nih, kecuali tadi yang lu bilang lu cuma Nah, nangis dan saat aku pisah. Saat aku pisah sama suamiku ini adalah ibuku meninggal. Ibu itu dia adalah sahabat. Aku nggak pernah cerita ke siapapun. Kalau capek gitu ya, Bu, kayak aku nggak kuat. Maksudnya saya udah nggak kuat nih Bu. Capek aku Bu gitu kan. Terus Bu, nggak boleh ini nyerah gitu kan. Kamu kuat kok. Apapun kalau mau ngadepin tuh selalu telepon ibu gitu kan. Mau kerja, mau apapun telepon ibu. Ada masalah cuma telepon ibu. Tiba-tiba tempat curhatku udah nggak ada. Tempat aku kayak kalau capek, aku capek tuh pulang ketemu ibu gitu kayak masih kayak bayi gitu loh yang tidur gitu. Tiba-tiba udah kehilangan semuanya gitu kan. Ibuku meninggal kena inisial. Akhirnya aku punya suami adalah masalah yang memang aku tidak pernah akan membawa orang ya kan, membawa orang dalam masalah rumah tangga aku gitu. Mungkin dari aku tidak pernah menyalahkan suamiku lah. Akunya yang kurang dewasa saat itu gitu ya, makanya suamiku juga mungkin lebih bahagia dengan kehidupan dia yang di luar lah gitu. jadi momennya bersamaan dan Ya, paling membuat lu jatuh. Ya. Dan sekarang lu masih merasa kehilangan ibu dalam setiap momen yang pastinya kan. setiap apa ya? Aku tuh kadang gini, lagi nyetir aja bisa kayak aku kangen ibuku langsung nangis. Padahal udah berapa tahun ya, 8 tahun ibuku, mau 8 tahun ini meninggal kan ibuku. Dan ibuku tuh meninggal kayaknya tuh cuma nungguin aku punya anak. Oh, Karena kan 6 tahun sakit aku ngurusin gitu. Jadi benar-benar aku kehilangan sahabat, kehilangan sosok seorang ibu yang luar biasa sabarnya. Apa ya? Kehilangan spirit untuk aku kayak kalau aku lagi sakit gitu ya, kayak nggak ada yang bisa ngasih semangat gitu. Kalau keluarga kan taunya cuman maaf ya, kalau sekarang kan keluarga semua sudah mapan semua kan gitu. Kalau dulu kan nanya itu cuman urusan minta tolong gitu loh, tapi nggak pernah tahu kayak Sin apa kabar gitu. Dan saat aku jatuh itu nggak ada satupun orang nanya kayaknya gimana kabarmu, anakmu, itu tuh cuman butuh itu doang loh saat itu. Kayak temen nggak ada, keluarga nggak ada. Makanya saya bilang saya nggak pernah percaya yang namanya sahabat. karena dari awal lu sudah apa-apa sendiri. Aku bersahabat Ya. juga sama almarhum ibu. Sama ibu aja. Ya, saya jiwa kerasnya itu turunan bapak. Tapi nggak tegaan dan lembutnya itu karena dia elus sama ibu kan. Sorry, bapak masih ada? Ada, bapak masih ada. Dan habis ibu meninggal, cerai ya kan, ekonomi morat-marit, bapakku sakit. Komplikasi ya kan, sakit dan harus setiap minggu harus suntik apa sih, persendian itu kan. Aku berusaha di Jakarta jangan sampai ngutang teman. Berjuang tetap harus dengan Ya, apa yang bisa aku jual, aku jual.
Dan saat itu ada orang bilang gini, Sin lo cantik, kenapa lo gak mau pacaran sama ini gitu kan orang. Aku bilang, aku mau ngidupin anakku dengan yang benar, aku bilang gitu. Aku nggak malu, sampai teman-teman, lo nggak malu sama tas lo, sama ini berlian lo gini-gini. Aku malu kalau aku sampai minta-minta sama orang gitu. Boleh tahu nggak sih momen ketika nyokap nggak ada atau momen apa yang maaf, lu sempat berhijab ya, sempat hijrah memutuskan Iya. berhijrah, berhijab, Iya. berubah penampilan lah gitu, rajin ke pengajian gitu. Iya. Kenapa itu sempat ada dalam hidupnya Sinta Bahir tapi kemudian Ya, sekarang enggak gitu loh? gini, kalau hidup seorang perempuan itu kalau kita sudah ketemu orang yang sudah menafkahi kita, ya kan. Dulu dapat suami, ya emang suami yang nyuruh aku pakai jilbab awalnya kan, suami nyuruh aku pakai jilbab. Dan saat itu juga, ya apalagi sih yang mau dicari gitu loh. Apalagi sih yang mau dicari kalau kita hidup udah dicukupin gitu. Kita harus merubah hidup kita. Kalau kita mau baik ya kita harus merubah teman-temannya, lingkungan teman-temannya juga kita harus rubah kan gitu. Tapi mungkin itu ujian rumah tangga yang memang kita berdua nggak kuat. Akunya juga kurang dewasa, kurang mengerti gitu. Jadi akhirnya harus berpisah kan gitu. Dan saat itu juga kan bingung, aku juga kayak yang nggak terima ya namanya gejolak seorang perempuan. Dan saat itu umurku masih merasa ego, gue bisa kok tanpa lo, gue masih bisa, gue syuting masih laku, gue masih bisa, ini kan masih egonya itu, makanya masih belum dewasa dulu gitu loh. Sampai akhirnya terus lo memutuskan melepas. Pisah dulu. Saat itu pisah, dan saat udah pisah bener-bener yang bertubi-tubi gitu loh, kayak bertubi-tubi tuh berpisah sama suami ya kan, terus nggak ada kerjaan ya kan, karena sudah bergantung dengan suami. Makanya saya kasih tahu ke perempuan siapapun, walaupun nanti kamu sudah punya suami, ketika kamu punya karir jangan pernah tinggalkan karir kamu. Itu adalah pegangan kamu gitu. Itu aku belajar gitu. Aku harus bangun lagi karir. Dan saat itu tawaran-tawaran syuting kan mau nggak mau harus lepas jilbab kan gitu. Dan saat itu aku benar-benar nggak ada uang cash. Aku dititipin ponakan kuliah. Aku nggak mau ponakan aku gagal. Aku tanya, kamu tinggal berapa semester lagi, kan. Itu tanggung jawab aku gitu. Saat itu aku sempat tanya seseorang juga, ada ya, pergi ke ustadz juga pernah kan gitu. Gimana, dan bapakku tuh sakit, yang ibuku tuh dulu aku taruh yang di VIP ya kan, VIP. Bapakku tuh di kelas yang isinya sekamar bertiga. Sebagai anak yang sayang orang tua, aku ngeliat nangis kan. Duh, aku nggak bisa nih ngeliat bapakku sakit ditaruh di yang kelas begini nih. Aku harus cari uang nih, gimana caranya. Wah, saat itu ada tas ya, aku jual tas, aku jual berlian, apa barang-barang udah aku jualin lah gitu. Aku jualin, yang penting aku jangan sampai utang temen gitu. Aku kasih yang baik, pindahin bapak, aku bilang pindahin bapak, taruh bapak. Saat itu mau operasi prostat sama ambeien kan bapakku, terus pengkeroposan tulang gitu loh. Nggak, jangan taruh di sini, taruh bapak di VIP. Nggak ada uang, aku pulang aja. Aku pulang itu aku tuh ngejual cincin, tahu nggak sih, pulang kampung untuk mengcover kebutuhan di pengen kamu. lihat bapak. Ini kan momen Masih pakai jilbab itu kan, ya, aku masih pakai jilbab. Tapi kemudian bukannya lo harusnya semakin dekat lah ya, semakin dekat dengan yang di atas, semakin apa? Mohon pertolongannya kan sama siapa lagi, seorang Sinta Bahir, kalau apalagi lo sudah tidak percaya dengan teman, pasti minta pertolongan sama Allah kan gitu. Kok malah lo melepas gitu? Apa itu bentuk protes ketika lo sudah ditinggal oleh orang yang pernah meminta lo berhijab? Aku nggak akan pernah protes, aku nggak akan pernah menyalahkan siapapun dalam hidup aku. Ada yang kurang dari hidup aku mungkin ya. Nah, saat itu aku datang dengan adalah orang ya kan, sampai sholat tahajud apa semua ya. Aku salah intinya. Aku membuka ini, kita sebagai muslim kan nggak boleh ya. Tapi aku tahu beban hidup aku pernah ada nanya ke orang, aku kok ditawarin syuting terus ya. Aku uang yang gede di sini, uang yang gede di syuting, aku bilang gitu kan. Dan aku harus ngidupin bapakku sakit. Aku juga harus tanggung jawab anakku. Saat itu mantan suamiku juga ekonominya morat-marit, dia lagi kena masalah juga kan. Jadi nggak bisa bantu aku gitu loh. Bener-bener yang
2018 tuh benar-benar luar biasa buat aku lah, 17-18 tuh luar biasa buat aku gitu. Pahit banget hidup aku lah gitu. Dan saat itu aku, aduh masa sih gue harus buka jilbab. Udah mikirnya tuh hujatan, Iya. gimana, ini gimana Itu pasti gitu. akan lo terima kan. Tapi akhirnya gini, memang salah, tapi Allah Maha tahu, Maha baik. Ya udah jalannya ini Mbak, nggak ada lagi, daripada aku sampai ini udah aku jual-jualin, aku udah nggak ada uang lagi, aku udah nggak ada uang lagi untuk hidup aku gitu loh. Tapi aku ada kerjaan ini gitu, aku bimbang kan waktu itu. Tapi kalau aku nggak kerja lagi, ini dimakan semua, dijual-jualin juga habis gitu. Cateringan cuma cukup buat makan hari-hari kan, tapi untuk kebutuhan kayak yang biaya rumah sakit apa semua nggak ada asuransi, nggak ada ini kan bapakku. Jadi mau nggak mau tuh bayar bener-bener Cash. ini cash kan. Dan rumah sakit itu tahu sendiri kan, kita tiap minggu tahu-tahu tagihan gitu kan. Jadi akhirnya aku terima syuting lagi, buka jilbab kan, buka jilbab. Udah pasti aku dihujat sama orang. Ada rasa bersalah nggak ketika melepas hijab? Iya, iya, iyalah gitu. Sempat minta maaf nggak dengan siapa atau mungkin minta maaf ke diri sendiri? Minta maaf Aku ke ibu, aku selalu ke ibu. Kayak maaf ya, saya pergi, andai kan maaf, saya ini orang jujur, saya nggak bisa jadi orang munafik gitu. Maaf ya, kayak saya minum alkohol gitu. Saya minum alkohol, habis minum alkohol saya pasti mandi, sholat gitu. Ya Allah, apa yang aku lakukan hari ini bukan didikan orang tua. Ini kesalahan saya. Jangan kau siksa ibu saya, karena kan ibu saya udah meninggal. Jadi kayak pakaian apa yang saya pakai kadang membuat orang maaf ya gitu. Itu saya bukan sok suci atau saya bukan orang baik lah, tapi kita tahu gitu loh, ya Allah apa yang aku pakai hari ini bukan didikan orang tua. Selalu gitu, jangan engkau siksa ibu saya. Jadi apapun yang aku lakukan itu dosa ya, aku selalu ya Allah jangan engkau siksa ibu saya. Ini bukan didikan orang tua saya, jangan engkau bebankan ini ke orang tua saya. Biar ini saya yang nanggung karena ini saya sendiri gitu loh. Jadi gitu, jadi pas aku buka jilbab ya hujatan yang kayak apa luar biasa lah ya kan. Dan makanya aku akan selalu ada waktu buat anakku, ketika anakku gede nanti anakku akan tahu. alasan kenapa Alasan maminya kenapa, melewati ya. semua itu. Dan dia akan tahu juga kenapa aku dengan bapaknya tuh berpisah. Demi anak aku masih bisa baik. Padahal maaf ya, kalau ditanya hatiku sakit. Tapi itu ego aku sebagai perempuan. Tapi kalau aku berpikir menjadi seorang ibu, aku memikirkan anakku, udah buang rasa sakit itu. Gitu. Jadi sekarang kekuatannya ada di anak nih. Anak. Enggak, terakhir dari semua proses perjalanan lo yang tadi itu, satu hal aja yang membuat lo menemukan diri lo seperti apa, itu apa sih? Jadi oh ternyata perjalanan hidup gue berat nih, ternyata gue kuat anak segala macam. Aku sendiri sampai sekarang menyadari tentang aku belum menyadari aku tuh ternyata kuat atau enggak. Aku juga kadang rapuh gitu loh. Dan aku gampang lemah dengan orang yang baik sama datang ke aku baik. Gitu. Terkadang kita tulus ya. Ada orang datang dalam hidup kita tuh belum tentu tulus gitu. Yang akhirnya aku sendiri terjebak di situ gitu loh. Ya kayak sekarang aku nggak tahu ya dia mungkin tulus atau enggak, aku nggak tahu kan, karena hati seseorang itu yang tahu adalah diri kita sendiri bukan orang lain gitu. Semua manusia bisa ngemas hidup orang kan gitu. Jadi kalau sekarang aku udah mikir udahlah, aku mau hidup bahagia dengan hidup aku sama anakku sampai nanti anakku harus bangga sama aku di luaran dengan cerita hidupku yang seperti apa, dengan hujatan, tapi anakku akan bangga menjadi seorang anak Sinta Bahir gitu. Amin. Mudah-mudahan semua masalahnya cepat selesai. Amin. Lu juga makin kuat, Iya. bisa membuktikan semua impian buat anak ya, terutama Amin. anak dan keluarga. Thank you banget. Udah sempet bikin sedih ya. Kayak ngorek-ngorek lagi. Iya, itu sebenarnya ngorek luka masa lalu namanya. Ya kan, itu kan yang nggak pernah kita tahu. Kita korek lah di sini. Makanya ya. Oke, terima kasih Sinta sudah datang di Eksklusif.